dulu Pak. Mari, ya. Terus bahas banyak tentang politik tadi. Sobat Kawanua boleh belajar banyak ini dari politikus handal. Belajar bukan cuma dari buku-buku dan lain-lain, tapi juga memang belajar mengamati tadi Bapak bilangnya. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya politik itu memang suka dengan politik sampai akhirnya membawa Bapak sekarang menjadi wakil wali kota begitu ya. Nah, politik di mata Bapak itu seperti apa sebenarnya? Ya, politik di mata saya, ya banyak yang sering menanyakan. Kalau tetap saya bilang itu adalah jalan untuk jalan hidup untuk melayani masyarakat. Ya, ada yang pernah bilang this is not a lifestyle, but this is a way of life. Way of life. Gitu. Baik sekali. Berarti selama ini kan orang mungkin tahu tentang politikus-politikus banyak hal begitu ya tentang politikus. Tapi sebenarnya politikus ini ada baiknya sebenarnya banyak baiknya daripada buruknya begitu Pak. Iya, saya kira ini berpolitik itu untuk bermanfaat pada masyarakat. Ya, kalau ada yang mempergunakan politik untuk yang tidak baik, itu tidak ada larangan. Tapi kita memilih jalan berpolitik untuk melayani masyarakat. Bisa saja misalnya ada yang berpolitik ya secara mungkin saya kurang suka misalnya berkata, oh ini politik hitam misalnya. Tapi ujung-ujungnya kan untuk melayani masyarakat. Tapi kita memilih jalan yang bukan jalan yang lebih baik, tapi jalan yang menurut kita untuk melayani masyarakat bagaimana? Oh berarti kita harus merebut kekuasaan. Kalau kita mempunyai kekuasaan yang lebih besar, kita juga pergunakan kekuasaan itu untuk melayani masyarakat. Nah, kita melalui jalan mana? Tentu kita melalui jalan yang konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya kita ikut partai, kemudian ikut pemilu. Kita berusaha untuk terpilih, meyakinkan masyarakat dengan gagasan-gagasan yang sudah kita pikirkan, yang sesuai dengan program partai. Nah itu, kita memilih di jalur tersebut secara konstitusional. Oke, tadi Bapak juga sudah sempat mention kalau misalnya politik itu yang paling juga berpengaruh adalah lobby begitu Kang Pak. Nah kan PDI ini terkenal dengan paling jago berlobby begitu ya, melobi untuk sesuatu hal. Nah itu juga Anda pelajari Pak untuk proses-proses lobby? Ya, proses itu kita pelajari. Saya ada membaca beberapa buku, tapi itu kalau lobby lebih enak langsung ke praktek. Kita banyak mengamati tokoh-tokoh politik yang... Lobbynya dilakukan bagaimana Pak? Saya kira ini bagaimana kita meng-approach orang, mendekati orang. Ya. Mungkin orang misalnya ada ice breaking, ya kan? Misalnya kalau misalnya kita ketemu orang, ya setidaknya kita bisa meriset orang. Ada riset terlebih dahulu. Riset terlebih dahulu. Paling gampang ya buka-buka profil Instagram atau Facebook. Gimana motor? Jadi sekarang lagi banyak sepeda begitu, lagi itu di sepeda. Mungkin dengan cara-cara seperti itu, seperti ice breaking supaya bisa lebih ini. Kalau komunikasi sudah jalan ya tinggal dilanjutkan. Oke, itu gitu. Juga yang Anda lakukan saat ini mendekati dengan masyarakat begitu ya, di Instagram juga banyak sekali. Ya, seperti itu karena sekarang tidak bisa disangkal era media sosial. Dan kita melakukan itu untuk kebaikan yang bermanfaat seperti itu. Bapak followers sekitar lebih dari 10.000, 21 atau 12? Ya, sekitar 18 ribuan. Soalnya selama sekitar dari 2017 kayak. Apa ada DP guna Bapak banyak followers begitu? Kalau kita kira ya kegunaan menyampaikan informasi dan ini. Kalau kita informasi foto sekarang lebih ke Instagram. Kalau Instagram
dia lebih ke foto. Kayaknya kalau rupa orang juga nggak mungkin baca caption yang panjang-panjang. Jadi fokusnya di foto. Kalau kita mau caption panjang, Semalas kita mau tulis baca. di, ya, misalnya tulis di fanpage FB misalnya, ya. Saya kira di era sekarang politisi juga harus mempelajari hal tentang Iya. sosial media, platform Bahkan apa yang cocok buat ini bukti kita. sih Bapak memang benar-benar mengamati betul. Berarti tadi kan Bapak bilang kalau di Facebook harus tulis-tulis besar atau apa di Iya. fanpage, tapi kalau di Di Instagram Facebook lebih mesti ke foto. agak-agak jaim karena banyak ibu-ibu di Facebook. Sekarang Iya. yang ya algoritma feed-nya kalau banyak like dia muncul terus. Luar biasa ini Wakil Wali Kota gaul sekali orang nih bisa belajar tahu. lah. Itu banyak di banyak di internet untuk Berarti belajar. benar-benar Banyak cari juga tahu, teman-teman yang ditanya-tanyakan untuk soal itu. Oke, belajar dari banyak influencer sepertinya ini. Iya. Ya, Pak Wakil, ini kan sudah menjabat sekitar sudah 1 bulan hari ini ya Pak. Iya. Nah, apa saja yang Anda dapatkan 1 bulan menjadi Wakil Wali Kota itu apa kira-kira? Ya, ternyata saya sudah membayangkan kalau saya dulu waktu bacalon misalnya, kalau kita jadi bagaimana Kang? Oh mungkin begini-begini. Kita dulu pernah melihat kan, pernah orang tua jadi kepala daerah, apa seperti itu. Jadi ya kita juga, tapi maksudnya sudah mempersiapkan diri. Tapi kita kira karena ini kota Manado juga ya, kita tahulah kompleks persoalan. Ya. Jadi kita kalau mau jadi ini ya memang harus Spartan pekerjaan karena Manado banyak PR yang harus tahu. Ini harus bekerja Spartan, terorganize ya. Kita kira Pak Wali Kota juga melakukan seperti itu. Tapi yang dibayangkan sama dengan sekarang yang dijalani, orang mau bahas ini tapi setelah yang satu ini tetap di Manjang Ngopi. Ya.